Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu-dulu dengan Rakloen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Hari ke-28 sudah terlampaui, alhamdulillah. Di luar hujan sangat deras. Ada angin pula tadi. Luar biasa hujan tadi, sampai jalan tuh ketutup air sekitar berapa? 5 sampai 10 cm lah. Ketika melintas rasanya seperti menyeberang di mana? Ya, di genangan air. Saatnya berbuka puasa. Di hadapan saya sudah ada ini sekotak makanan ini dari doa di rumah tetangga. Seperti biasa ketika ada acara doa pada bulan puasa seperti ini selalu dilaksanakan sebelum berbuka. Jadi sekitar pukul setengah 5 sore, dan pada saat berbuka tetap di rumah masing-masing. Jadi makanya hidangan itu dibawa pulang. Begitu, yang praktisnya begitu. Ini bagaimana saya sambil ngomong ternyata nggak kontrol bahwa sebenarnya ini harus saya pindahkan dulu ke piring. Ini dibukanya belakangan. Ternyata saya buka dulu. Mau saya taruh takut tumpah. Ya sudah, begini saja. Hari sulit ya. Ya, begini saja. Agak kasar ini mainnya. Mainnya agak barbar. Komposisi dari gado-gado tentu saja ada lontong, tahu, tempe, tauge, kentang, sayuran, dan bumbu khas berupa bumbu kacang. Bumbu kacang yang dibumbui berbeda karena di dalamnya ada bawang, ada apa ya, kencur mungkin ya, saya kurang tahu. Yang jelas ketika disantap begini beda dari bumbu pecel. Iya, mantap sudah. Seperti ini saja sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Mengambil kerupuk ini kesulitan. Kerupuk. Tadi ada kerupuk sih. Juga ada kerupuk. Tapi saya ambil ini kerupuk yang kemarin saya bawa dari rumah kakak. Nah, banyak. Yuk makan, bismillahirrahmanirrahim. Hidangan ini sangat bermakna, apalagi dalam keadaan lapar setelah seharian menahan diri dari keinginan makan tentu saja. Gak ada keinginan makan sih, sudah tahu puasa gitu ya. Dinikmati saja hari-hari perut kosong, hari-hari menahan diri dari kehausan ketika terik menyengat. Makin dekat Lebaran, persiapan juga pasti sudah semakin rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menghabiskan juga ini keripik tempe. Sudah berapa pekan ini ya. Masih enak, masih belum tengik karena menggorengnya juga dengan minyak baru. Memang sudah agak layu. Kalau topik hari ini diwujudkan menjadi satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, apa yang paling menarik dari Lebaran? Menurut saya pribadi, yang menarik dari Lebaran bukan aneka kue-kuenya, bukan baju baru, bukan angpau, karena saya sudah tidak berhak menerima angpau. Dan yang paling menarik dari Lebaran adalah saat silaturahmi ya, saat berkunjung ke rumah siapapun, kerabat, saudara, teman, sahabat. Itu bagi saya merupakan sesuatu yang menyenangkan karena apa? Dalam setahun hanya satu kali yang pasti bertemu saudara kerabat yang rumahnya jauh gitu ya. Jadi saling kunjung. Itulah saat yang tepat untuk menyambung tali persaudaraan karena dalam setahun bisa saja segala sesuatu terjadi. Renggangnya hubungan karena mungkin sibuk dengan urusan masing-masing, atau mungkin ada yang pindah ke tempat yang lebih jauh lagi, dan hal-hal lain yang
berpotensi membuat hubungan persaudaraan secara fisik menjadi jauh. Memang masih bisa dibangun lewat telepon kayak atau surat. Surat nggak mungkin ya. Masa orang sekarang masih nulis surat. Zaman dulu ketika telepon belum terlalu populer atau belum banyak orang memiliki telepon, memang persuratan menjadi salah satu alternatif yang membuat hubungan bisa tersambung. Di luar itu tentu saja karena sekarang sudah ada telepon, bahkan lebih canggih lagi ada handphone, semua masih memungkinkan untuk bisa dirakit. Tapi kan tidak cukup hanya itu. Yang paling afdol tentu saja adalah ketemu langsung. Ya. Dengan bertemu langsung bisa diketahui lebih detail lagi segala sesuatunya. Keadaan, kesehatan, apapun, bahkan fisik. Karena lewat telepon secanggih apapun teknologi kadang-kadang tidak memunculkan apa yang semestinya atau tidak tampil sesuai kenyataan, entah karena filter, entah karena apa-apa gitu ya. Memang sering terjadi bahwa wajah yang seperti ini bisa menjadi keren ketika sudah masuk ke HP gitu ya. Nah, makanya untuk bisa tahu secara langsung seperti apa sih wujud nyata, wujud yang real ya ketemu aja. Begitu. Sementara gado-gado di piring saya mulai melekenek karena saya kasihkan bercerita. Nggak masalah, yang makan saya sendiri. Melekenek itu apa? Jebber. Lanjut. Tadi kesenangan, kebahagiaan, apalagi saudara yang memang pada dasarnya dekat gitu, dekat secara batiniah, mungkin akan berbeda dibanding saudara yang mungkin perasaan masing-masing tidak terlalu dekat. Nah, dengan bertemu, saya pikir akan menjadi efektif untuk bisa lebih mendekatkan gitu ya. Yang sudah dekat menjadi lebih dekat, yang sangat dekat menjadi lebih erat gitu ya. Makanya penting sekali pertemuan itu bisa diupayakan. Tapi setiap zaman memang memberi cerita yang berbeda-beda. Zaman saya ketika masih kecil, orang tua selalu berusaha mendekatkan kami para anak dengan saudara-saudara yang jauh, yang belum kenal dikenalkan. Ini loh saudaramu, apa sih pentingnya dipertemukan? Coba bayangkan ketika bertemu di jalan tidak saling kenal, padahal itu saudara-saudara. Akan terasa aneh menurut saya. Dan itu bisa saja terjadi kalau tidak diupayakan untuk bertemu. Antar saudara akan terjadi kerenggangan makin jauh, apalagi pada saatnya nanti orang tua sudah tidak ada, tinggal anak-anak, sudah terlanjur tidak dekat, lama-lama akan menjadi seperti orang lain. Jadi saudara tapi rasa orang lain. Bagaimana itu? Sesama saudara akhirnya menjadi tidak saling kenal. Menurut saya sesuatu yang harus dihindari. Makanya itu tadi saya bilang bahwa Lebaran menjadi sangat berkesan karena saya bisa terus menyambung tali persaudaraan, mendekatkan yang belum dekat dan mempererat yang sudah dekat. Dan kalau mencermati zaman sekarang, saya melihat perubahan yang terjadi benar-benar jauh berbeda daripada ketika zaman saya kecil dulu. Ada kecenderungan pada zaman sekarang acara saling berkunjung, acara silaturahmi itu mulai terkikis. Itu mengerikan buat saya. Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, memang ini harus dicermati. Kecenderungan-kecenderungan semacam itu sebisa mungkin diminimalisasi. Ya karena itu tadi, betapa pentingnya saudara, betapa pentingnya kita saling mengenal anggota keluarga, saudara. Selain itu menjaga terah, pada suatu saat nanti kita butuh siapa sih orang pertama yang harus dimintai bantuan. Memang ada tetangga, orang terdekat yang bisa membantu. Tapi untuk hal-hal yang lebih serius kan tidak mungkin kita merepotkan tetangga. Otomatis harus ke saudara. Itu kalau tidak ditanamkan lagi mulai sekarang, saya khawatir 5-10 tahun lagi generasi sekarang yang masih bocil itu tidak mengenal lagi saudara-saudaranya. Itu sesuatu yang mengenaskan buat saya. Pernyataan saya ini tentu saja menjadi berbeda kalau tetangga kita memang saudara. Ada kan dalam satu kampung semua anggotanya itu rata-rata saudara dekat. Karena memang orang tuanya punya lahan di situ, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap anak sesuai bagian masing-masing, dan di situ bikin rumah dan beranak pinak di situ.
itu tidak menjadi persoalan. Yang saya maksud tadi adalah ketika saudara kita berada di tempat yang jauh, bagaimana merepotkan tetangga terus-menerus juga tidak mungkin, karena mereka juga punya urusan, punya keluarga sendiri. Contoh nyata dari keluarga kami, dari terah bapak ada yang tempatnya di kota lain, dan sekarang orang tua masing-masing mungkin sudah nggak ada ya. Kalau saya pasti sudah nggak ada dua-duanya. Tapi saudara-saudara di tempat yang saya maksud itu mungkin saja orang tuanya sudah nggak ada. Ya semoga kalau masih ada tetap sehat ya. Tapi bukan mustahil suatu saat nanti mereka juga akan kehilangan orang tua masing-masing kan. Gitu ya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau semuanya sudah nggak ada, orang tua saya sudah nggak ada, orang tua mereka sudah nggak ada, dan kami para anak tidak saling kenal, ketemu di jalan tetap sama-sama cuek sebagai orang lain karena memang nggak tahu bahwa itu saudara atau bersaudara gitu ya. Setidak-tidaknya apa yang saya rasakan ini akan menjadi pelajaran buat saya sendiri. Berarti kalau saya nggak mau itu terjadi, saya harus berusaha agar tetap bisa terus menyambung hubungan persaudaraan dengan semua kerabat, baik dari pihak bapak atau pihak ibu, siapapun lah jalurnya ya, terah yang dari keturunan berapa sampai keturunan yang sekarang ini, sebisa-bisanya memang terus berusaha menyambung. Dan saya berpikir suatu saat nanti kalau ada kesempatan, saya mau mencari lagi saudara-saudara yang sudah lama tidak kami kunjungi. Kami tidak berkunjung ke mereka dan mereka juga tidak mengunjungi kami. Tidak saling kunjung. Akhirnya ya sudah. Moga-moga ada kesempatan agar bisa terus sambung persaudaraan. Seandainya apa yang saya nyatakan ini berarti, semoga kita sama-sama tersadar untuk bisa tetap menyambung tali persaudaraan, mencari yang mungkin akan hilang atau bahkan sudah hilang, berharap bisa ketemu lagi, dan menjaga apa yang masih ada. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.